aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolong, ajaiblah Tuhan juru selamatku. Selamat pagi Romo Andalas dan Susan yang di Singapura, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy. Kita ketemu lagi dalam program Iman yang Berpikir, dibimbing oleh Romo Andalas seperti biasa. Kita akan melanjutkan lagi untuk belajar merasakan rahmat Tuhan. Hari ini adalah sesi terakhir untuk seri ini. Aduh, rasanya cepat sekali ya, Mo. Mungkin karena durasinya hanya 1 jam, Mo. Next time kita dikasih waktu lebih, Mo. Oke, untuk sesi hari ini Romo sudah menyiapkan materi yang judulnya Menemukan Tuhan dalam Karya Sastra Pandemi. Judulnya catchy sekali ya. Mari kita buka untuk lihat isinya. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa. Terima kasih Romo. Terima kasih Lucy, para sahabat di WKIJU dan di KKI lain. Mari kita awali pertemuan iman yang berpikir dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami menghadap-Mu sebagai penyair kecil, perindu kecil, pecinta kecil, di hadapan pandemi yang sudah kami jalani selama 1 tahun terakhir ini. Secara khusus, pagi hari ini kami ingin mengenang pribadi-pribadi yang terbaring sakit karena pandemi, beberapa sahabat kami yang telah Engkau panggil selama masa pandemi, dan banyak di antara kami yang masih mencari makna pandemi. Kami mohon Engkau menyertai sharing iman di antara kami, agar kami dapat menguatkan satu sama lain sebagai komunitas beriman Katolik yang berkumpul di ruang Google Meet ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, tema yang terakhir ini tema yang berat ya. Berat karena beberapa hal. Selama beberapa waktu terakhir ini saya mencoba mencari sebuah karya sastra tentang pandemi dan sulitnya minta ampun ya. Jadi pandemi ini saya kira melahirkan banyak karya sastra, tetapi mungkin kebanyakan masih underexposed ya. Kita mungkin belum baca, mungkin masih ditulis, mungkin masih berserakan ya. Dan mungkin itu juga pengalaman Anda semua yang nanti akan kita sharingkan dalam iman yang berpikir ini. Kalau Anda diminta untuk mengatakan satu makna pandemi, kata apakah itu? Nah, hebatnya teman-teman sastra adalah di dalam pengalaman kehilangan, duka cita, tidak harus sastra lalu berbicara tentang duka cita atau kehilangan. Sastra seringkali justru bicara tentang perjumpaan. Sastra seringkali berbicara tentang sukacita, justru di tengah-tengah masa pandemi. Apakah ini sastra yang tidak nyambung atau justru inilah kejeniusan sastra? Nah, teman-teman,
Saya ingin mengajak Anda pagi hari ini, sore hari ini untuk melihat salah satu adegan Paus Fransiskus jalan-jalan di kota Roma yang lengang pada minggu-minggu pertama pandemi. Gambar itu captures ya passion Paus Fransiskus terhadap dunia yang sedang dilanda pandemi, tidak hanya di Roma, tidak hanya di Vatikan, tetapi di seluruh dunia. Gambar itu seringkali saya pakai dalam banyak kesempatan, fit sharing group, pendalaman iman, ngumpul bareng, doa bareng, dan macam-macam perjumpaan selama masa pandemi ini. Tetapi gambar itu kok tidak pernah membosankan buat saya. Nah, gambar itu kembali muncul karena 2 minggu yang lalu Paus Fransiskus itu mengeluarkan sebuah surat untuk menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia, World Social Communication. Mudah-mudahan Anda udah baca semua, atau paling enggak ingatlah beberapa lines ya dari kalimat itu. Dan di situ ada satu line yang menurut saya menarik, yaitu kita jangan kelamaan di belakang meja. Kita perlu keluar, mengenakan sepatu kita, dan turun ke jalan. Dan kalau sepatu Anda pulang itu masih bersih, tidak ada cacat-cacatnya karena jalan, itu berarti Anda kurang serius ya jalan-jalan ya. Kemungkinan Anda jalannya kurang jauh ya. Atau Anda sangat berhati-hati sekali ketika jalan. Kalau Anda sungguh-sungguh keluar jalan, maka mungkin sol sepatu Anda itu akan menipis, dimakan oleh jalan raya itu. Nah, kira-kira teman-teman, spiritualitas Kristiani, iman Kristiani itu adalah iman yang turun ke jalan dan terbentur-bentur lalu menjadi terbentuk ya. Nah, pagi hari ini saya ingin mengundang Anda untuk menemukan setelah kira-kira 1 tahun kita semua menjalani masa pandemi, apakah ada satu kata yang capital dalam hidup Anda? Kata itu apa? Dan saya mengajak Anda pagi hari ini untuk kembali membaca karya sastranya Djoko Pinurbo, karena ini adalah akhir dari sesi kita. Judul bukunya adalah Selamat Menunaikan Ibadat Puisi. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah sesi ini Anda juga bisa melakukan ibadah sastra ya. Bisa puisi, bisa prosa, juga mungkin bentuk-bentuk puisi dan prosa di dalam kitab suci. Nah, agar Anda punya waktu untuk memikirkan satu kata itu, kita akan mendengarkan satu lagu dari generasi 90-an ya. Mudah-mudahan punya kedekatan buat kita yang saya kira 90-an kita masuk ya dalam genre musik yang kita dengar. Ini sebuah grup band dari Surabaya, pernah manggung, buat video klipnya di Amerika ya. Grupnya adalah Padi. Teman-teman, band Padi buat Anda yang mungkin sudah agak lama di Amerika, mungkin tidak terlalu kenal ya. Ini bukan band religi, jadi mereka bukan band yang suka nyanyi lagu-lagu rohani, tetapi ada sesuatu yang rohani dalam lagu-lagu mereka. Lebih implisit daripada eksplisit, misalnya penggunaan kata malaikat. Kata malaikat saya kira tidak terlalu sering kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, band Padi ini kalau teman-teman nanti tidak hanya mendengarkan lagu ini, tapi juga lagu-lagu yang lain, Anda akan menemukan bahwa kata malaikat ini agak sering muncul dalam lagu-lagu mereka. Sesuatu yang mungkin salah satunya ya dipengaruhi oleh pengarang lagu-lagunya, yaitu seorang Katolik ya.
di dalam grup itu. Nah, teman-teman, tadi saya meminta Anda untuk mencari satu kata yang mungkin berbicara banyak dengan hidup Anda selama masa pandemi ini. Nah, saya akan mulai ya. Selama masa pandemi ini, kata yang sangat sering kita dengar dalam hidup kita sehari-hari adalah social distancing. Penjarakan sosial, kita perlu menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan Paus Fransiskus mengatakan ini membuat hubungan dengan gereja, bahkan mungkin hubungan dengan Tuhan juga dirasakan berjarak. Misalnya bagi banyak umat Katolik, terutama bagi yang lansia ya, pandemi ini terasa berat karena kita hanya bisa menerima spiritual communion ya. Anda belum bisa ke gereja, atau kalau Anda masih punya anak kecil-kecil ya, ada larangan dari gereja untuk mengajak mereka ke gereja. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang paling terdampak ya secara spiritual. Nah, di tengah-tengah social distancing itu saya mencari sebuah kata yang berbicara, dan kata ini saya yakin ya ada dalam kitab suci, menjadi kata yang penting dalam iman Katolik. Nah, saya mencoba mencari itu. Nah, sayangnya selama beberapa bulan ini ya, saya belum menemukan kata yang baik dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris sudah ketemu ya, yaitu intimacy. Di banyak kesempatan saya banyak berbicara tentang ini dan mengeluarkan kata intimacy ini dari tempat tidur ya. Karena biasanya kalau orang berbicara tentang intimacy yang dibayangkan adalah suami istri di atas tempat tidur ya. Tidak lebih daripada itu. Untuk bicara tentang intimacy dengan Tuhan itu sejauh saya berbicara dengan banyak umat juga di kampus, Romo, yang dibayangkan kalau intimacy itu tidak dalam pendidikan Romo, tapi dengan istri atau pasangan hidup saya ya. Jadi kalau Romo mempromosikan kata intimacy in social distancing itu bayangan saya malah kemana-mana Romo. Saya mencoba mengeluarkan kata intimacy itu dari tempat tidur ya teman-teman, bahwa di ruang pendidikan juga dalam relasi dengan Tuhan, kata intimacy itu adalah kata yang besar. Nah, agar Anda punya waktu untuk membayangkan kata besar apa yang ada dalam hidup saya selama 1 tahun ini, saya ingin membacakan sebuah puisi dari Joko Pinurbo, Penyair Kecil. Penyair kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata dan dengan berbagai cara menyusunnya menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya. Kita belum punya rumah kan, Bu? Nah, ibu tidur saja di dalam rumah buatanku. Aku akan berjaga di teras semalaman, dan semuanya akan aman-aman saja. Ketika kau bangun di subuh yang hening itu, kau tertawa melihat penyair kecilmu tertidur kedinginan di teras rumahnya, ditunggui Donald dan Bobo, pengawal-pengawalnya yang setia. 2002. Teman-teman, saya pagi hari ini mengundang Anda untuk menjadi penyair kecil, perindu kecil, pecinta kecil yang bisa mengimajinasikan seorang anak, bisa mengimajinasikan sebuah rumah dan meminta ibunya untuk tidur di dalam rumah itu, sementara dia tidur di teras rumahnya. Dan ketika bangun, seperti sering kita lihat ya di rumah kita, ada majalah Bubu, ada majalah Donald tergeletak di situ.
Dan karena imajinasi anak kecil itu ya, dia bisa membayangkan diri tidur di teras itu. Oke, sekarang saya membuka kesempatan buat Anda untuk berbagi. Kira-kira kalau Anda ditanya, apa satu kata besar selama pandemi ini? Jawaban Anda adalah titik, 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 titik. Silahkan, siapa yang memulai? Sastrawan itu tidak selalu ya melihat secara lurus ya realitas yang ada di depannya. Ketika dia berhadapan dengan peristiwa misalnya sakit, kematian, dia malahan berbicara tentang kehidupan, tentang harapan. Ketika kita berhadapan dengan kehilangan, dia malahan menulis sastra tentang perjumpaan. Nah, kalau Anda pagi hari ini diminta untuk mengatakan satu kata yang paling penting selama masa pandemi ini, apa? Tentu saya memperhatikan Anda ya di Facebook ya. Ada yang selama masa pandemi ini apa ya renovasi bagian tertentu dari rumah Anda, melakukan rehab ya. Mungkin kata itu ya, rehab. Saya melihat beberapa dari Anda ya nempel terus dengan pasangannya ya selama masa pandemi ini ya. Foto-foto yang saya lihat itu adalah foto berdua terus dengan pasangan hidupnya. Mungkin kata intimacy menjadi kata yang penting ya buat Anda. Nah teman-teman, kata itu apa ya? Karena Paus Fransiskus senantiasa mengajukan pertanyaan kepada kita. Apa yang mau kita bawa kepada dunia? Janji apa yang mau kita berikan kepada dunia yang sangat merindukan itu? Oke. Boleh Mo, saya mulai Mo. Silakan. Kata-kata yang keluar dari saya waktu selama pandemi cuma bilang keep safe. Keep safe. Ya, maksudnya be healthy, keep safe. Soalnya saya kan kerja di hospital di bagian administrasi. Jadi saya lihat semua kekhawatiran, kan kerja di bagian radiologi, jadi radiologi technician-nya itu pada takut kalau pas dengar ada pasien masuk untuk di X-ray, dia ada COVID segala macam. Nah kita semestinya saya sendiri bisa kerja di rumah, cuma kayak solidaritas gitu. Saya juga ngerasa kita harus kerja. Mereka kerja gitu sehari-hari. Jadi saya juga usahain saya akan datang terus ke kantor. Dan kata-kata yang selalu didengar kalau pas kita lagi telepon gitu atau segala macam, keep safe. Jadi jangan sampai ketularan, jangan sampai sakit. Itu terus jadi ya itu yang saya selama pandemi kata-kata itu yang selalu keluar. Dan emang selama itu lagi yang pertama-tama lagi kita belum ada PPE, like protection equipment itu. Memang kekhawatiran itu banyak sekali. Technician pada takut karena tapi ada juga yang benar-benar berani. Dia bilang, well, we need to treat patient katanya gitu. Jadi walaupun mereka tahu ada pasien datang dengan COVID segala macam, tapi ya mereka tetap nanganin pasien. Jadi ya kita semua tuh pokoknya satu-satunya ya bilang oke, hati-hati jangan sampai sakit. Maksudnya tetap gitu waspada dan keep safe. Itu aja sih. Terus untuk puisi yang dari Joko Pinurbo, saya juga tadi waktu lagi baca itu yang pertama yang saya baca itu yang Romo penyair cilik itu.
Tapi Iya, yang saya narik perhatian saya tuh puisi yang lainnya dia yang judulnya Di Kulkas, Romo. iya di kulkas. Namamu itu bagus juga itu. Dia benar-benar deep di situ kalau saya bilang. Karena emang pada saat pandemi itu di kulkas itu yang kita selalu lihat. Ada apa nih? Kita kurang apa nih? Kita siap nggak buat hari esok gitu segala macam. Kalau menurut saya di situ di kulkas itu yang apa persiapan kita itu sampai di mana gitu untuk menangani hari esok. Itu aja sih yang saya mau sharing, Romo. Terima kasih Gina ya. Teman-teman, keselamatan dan kesehatan pada masa sebelum pandemi, pada masa pra-pandemi seringkali tidak terlalu dekat hubungannya. Ketika masa pandemi, keselamatan itu kita alami dalam rahmat kesehatan. Apalagi untuk Gina yang setiap hari ya berhubungan dengan mereka yang butuh kesehatan. Saya kira kata kesehatan itu menjadi kata yang capitalize ya dalam hidup Gina selama masa pandemi ini ya, apalagi dengan profesi kamu ya. Dan saya senang bahwa kamu bisa menemukan kata itu tidak jauh ya dari hidup kamu. Kita kan kadang-kadang kalau ditanya gini kan nyari-nyari ya, semacam nyari-nyari di udara begitu ya, kata apa ya. Sebenarnya kata itu sangat dekat ya dengan hidup kita, dengan profesi kita, mungkin juga dengan pergumulan yang sekarang ini saya jalani. Dan tadi juga kulkas ya. Saya memilih puisi itu karena saya banyak melihat banyak hal ya di kulkas teman-teman di Bay Area, di Singapura, di luar negeri ya. Di Indonesia mungkin ya, semakin banyak keluarga juga yang menempelkan banyak hal di kulkas ya. And it says something ya. Hidup kita itu ternyata pelan-pelan kita tempatkan ya, jejak-jejaknya di kulkas itu ya. Maka nanti saya mengundang Anda, mumpung ini dekat dengan dinner ya, tidak hanya apa yang ada di dalam kulkas, di situ apa saja ya, tetapi yang ada di sekitar kulkas. Ya. Mungkin Anda menempelkan pesan tertentu, gambar tertentu, tidak hanya kalau di Indonesia ya, di rumah saya juga, ini semacam menjadi monumen traveling ya, yang paling sering keluar negeri dan suka dapat itu ya, pin-pin itu ditaruh di kulkas ya. Saya kira it says more ya daripada sebuah monumen kita traveling ya, tetapi saya kira seringkali itu mengatakan banyak hal dengan hidup kita ya, yang memang in a way ya itu adalah sebuah journey, sebuah traveling ya. Terima kasih Gina karena sudah menemukan kata itu ya. Kalau dalam dalam budaya Jawa, teman-teman, kalau Anda ketemu terutama dengan para orang tua, Anda sering ditanya ya, yaitu saras dan selamat ya. Opo kowe saras? Apakah kamu sehat? Dan kalau Anda mengatakan ya, Anda akan diberikan pertanyaan yang lebih sulit daripada itu, yaitu apakah Anda selamat? Apakah Anda sehat? Apakah Anda selamat? Nah, pertanyaan pertama biasanya sangat mudah kita jawab, tapi pertanyaan yang kedua biasanya kita tidak gampang menjawabnya. Dan Gina tadi mempertemukan dua kata yang kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari itu agak berjauhan ya. Bahkan mungkin kita merasa tidak ada hubungan antara kesehatan dan keselamatan. Tetapi selama masa pandemi, dua kata itu menjadi dekat sekali ya. Sehat, hyperneted, selamat ya. Oke, terima kasih. Siapa yang mau lanjut untuk sharing? Kalau Gina mengatakan sehat, kira-kira kata capital apa yang Anda miliki 1 tahun ini?
Tidak usah takut ya dengan keheningan ya. Mungkin kata-katanya masih melayang-layang dan perlu kita tangkap ya. Ini Om Hukan kelihatannya merenung sangat mendalam. Terima kasih Romi. Om Hukan dulu ya, setelah itu Tante Swan dan Susilo. Silahkan. Satu perkataan yang sangat terkesan untuk saya selama pandemi ini, yaitu perkataan keluarga. Keluarga. Family. Memang saya tidak begitu sering ketemu dengan anak cucu buyut selama ini, lebih sedikit daripada sebelumnya pandemi. Tetapi malah jadi kualitasnya menjadi lebih baik ya. Jadi mereka juga memperhatikan saya dan saya memperhatikan mereka ya. Itu jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, dan saya renungkan liku-liku hidup saya selama ini, dan terus biasanya berkisar di sekitar kekeluargaan ya. Jadi itulah family yang saya rasa penting sekali, membawa saya dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Om Hukan ya. Kata family menjadi kata yang capitalize dalam hidup Om Hukan selama masa pandemi ini, dan kata family dihubungkan dengan quality time ya. Banyak waktu hidup kita itu sebenarnya lebih quantity time ya. Kita do many activities ya. Kadang-kadang quality time-nya justru hilang ya. Dan kadang-kadang quality time itu nyelempit ya di antara quantity times yang kita punyai dalam hidup. Dan saya kira terutama setelah saya agak lama ya sekolah di Amerika, itu quality time itu menjadi kata yang penting buat saya. Saya masih ingat untuk teman-teman saya itu gara-gara saya pernah di Amerika ya. Saya selalu berusaha untuk menciptakan momen ya, mencari alasan untuk keluar bareng, makan bareng, mungkin cuma makan gelato ya. Tapi saya selalu mencari alasan untuk quality time itu. Sesuatu yang ketika saya di Indonesia sebelumnya itu kayaknya tidak terlalu penting ya. Tetapi quality time itu menjadi penting terutama masa pandemi ini. Kemarin suami dari sahabat saya yang umurnya saya kira tidak sampai 50 ya, meninggal di Jakarta. Pengalaman itu meskipun saya tidak mengalami ya, tetapi seperti Om Hukan tadi ya, rasa sebagai familia, bahwa saya punya kedekatan dengan istrinya. Maka peristiwa yang terjadi pada pasangan hidupnya juga menjadi sesuatu yang dekat ya. Hari Minggu kemarin itu terasa sangat gloomy ya, sangat mendung begitu. Pagi-pagi ayah dari mahasiswa saya meninggal, lalu jam 10 ada yang meninggal lagi. Maka a sense of family itu menjadi lebih kuat ya daripada sebelumnya. Apalagi Selasa kemarin juga I lost my uncle ya. Jadi selama seminggu ini cuacanya lumayan redup ya dalam hidup saya, karena ada pengalaman kehilangan orang-orang yang tidak jauh dari hidup saya. Apalagi selama masa pandemi ya, kita mengubur mereka yang wafat, lalu ada anggota keluarganya yang masih di rumah sakit. Itu pengalaman yang secara iman ya, itu juga tidak gampang begitu saja dicerna ya.
Maka terima kasih Om Hogan. A sense of family ya, quality time itu menjadi sangat penting ya dalam masa pandemi ini. Tadi sudah ada Tante Swan. Tante Swan mau nyambung, Tante? Om Susilo aja dulu, Romo. Oke, Om Susilo boleh juga. Silahkan. Ya, Romo, ini saya dalam masa pandemi, tadi Romo bilang 1 atau 2 kata, apa yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Saya teringat dari karya ya, atau cerita dari Immanuel Levinas. Romo pasti tahu lah, kalau yang pernah sekolah filsafat. Itu satu kata yang sangat meresap dalam diri saya adalah dia punya esai mengenai perjumpaan. Jadi ceritanya begini, kurang lebih secara singkat. Dalam masa Nazi ada seorang yang keluarga dibunuh di kamp Auschwitz, ya. Dan dia tahu siapa yang membunuh, siapa kepalanya di situ, officer dia tahu. Udah pada saat dia dibebaskan, sekutu datang jadi bebaskan, tetapi rasa dendam dalam hatinya itu tetap ada, walaupun dia berusaha menghilangkannya. Dan dia tahu bahwa dia masih somewhere, dia nggak tertangkap somewhere else gitu. Nah itu terus menggerogot dia punya hatinya tahun demi tahun, sampai akhirnya dia anggap sebagai biasa begitu, bukan biasa, ya oke lah. Tapi sampai saat dia sampai tambah dewasa, dapat kerjaan, terus dia pacaran dengan seseorang. Nah, misalnya pacaran misalnya si Beatrice lah misalnya gitu ya. Nah, dia punya pacaran sampai sedemikian mendalam sehingga pada suatu saat dia memutuskan untuk menikah sama si Beatrice itu. Oke, setuju. Makanya dia kita minta 2 restu kepada orang tuanya si Beatrice. Oke. Setelah kita merestu, langsung kita melangsungkan perkawinan. Pada saat terus dia pergi ke kota di Jerman ini, kota apa sih nggak tahu. Sampai dia ketemu di tempat yang terpencil di rumah tertentu, dia dikenalkan sama orang tuanya. Tapi pada saat si Beatrice memperkenalkan papinya, dia kaget. Papinya itu adalah orang yang dia cari-cari, yang dia dendam rasa selama puluhan tahun. Walaupun sudah berusia, tapi dia masih kenal. Tapi pada saat itu terjadi suatu pembalikan hatinya. Pada saat itu hati berbalik 100%. Kenapa? Pada saat dia melihat orang tua yang sudah rentak, sakit-sakitan, dan dia melihat face to face, dia melihat wajahnya, dia melihat kerut-kerut penderitaan orang itu, maka pada saat itu juga pengampunan timbul dalam dirinya. Forgiveness. Jadi dendam yang dia simpan selama bertahun-tahun itu dalam seketika hilang. Timbul rasa pengampunan. Nah, jadi dalam hal ini Levinas bilang, apa yang menyebabkan orang itu langsung berubah? Kalau kita perjumpaan muka demi muka tatap. Nah itu jadi, dalam kaitannya dengan COVID ini, yang tadi Om Hokan bilang, dulu kita ke gereja, terus saya ke gereja, ketemu orang, ya hai, terus makan, terus pulang. Ya, yang tadi Om Hokan bilang quality times with the family. Tapi dengan adanya ini, maka arti nilai perjumpaan yang ditenggungkan oleh Levinas itu sangat berarti bagi saya. Dulu di rumah yang istri, mantu, anak-anak yang kita anggap hai, terus pergi. Ya. Tapi sekarang kita lebih intim gitu. Lebih intimate, lebih melihat, lebih memperhatikan. Karena apa? Karena kesempatan saya berjumpa itu lebih banyak. Demikian juga tadi misalnya siapa yang sebelum yang perawat itu, dia nggak betah di rumah, dia ingin ke rumah sakit. Karena itulah perjumpaan. Jadi menurut saya, dengan perjumpaan di dalam masa COVID ini, menurut saya itu sangat berarti bagi saya. Untuk sesama kita.
kita diberi kesempatan untuk lebih mendalami artinya perjumpaan. Seperti yang diceritakan oleh Levinas itu. Sekian, Romo. Terima kasih Susilo ya. Ada kata perjumpaan, nanti orang-orang yang pemikir sejaman dengan Levinas ya, ada Martin Buber, ada Gabriel Marcel, itu juga sangat memberikan tekanan pada perjumpaan. Kalau Martin Buber ya, relasi kita itu sebenarnya bisa meningkat ya dari I it, saya melihat sesuatu, dan kadang-kadang seseorang juga kita pandang sebagai sesuatu ya, menjadi I thou ya, saya dengan kamu. Jadi relasi yang lebih personal ya. Dan saya kira ini tadi disampaikan secara sangat baik oleh Susilo. Hubungan kita yang ada di rumah itu seringkali hai-hai ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu betul ya. Hai itu means apa ya. Untuk anak kita, untuk pasangan hidup kita, mungkin untuk orang tua kita. Tetapi karena selama masa pandemi ini hidup kita lebih melambat ya, kita slowing down dalam hidup. Lalu kata hai itu bisa kita punya waktu untuk mencernanya. Ya. Tadi pada awal saya ditanya oleh Tante Swan ya, gimana kabarnya Romo ya. Mudah-mudahan jawaban saya kabarnya baik, ini tidak klise ya, Tante. Saya berusaha I really mean it ya. Jadi ini bukan sekedar kolokwial, orang tanya kabarnya baik, lalu saya jawab baik begitu ya. But I really mean it ya, bahwa memang saya sedang dalam keadaan baik dan bahkan sangat baik ya. Oke, terima kasih dari Susilo sudah sharing perjumpaan, encounter ya, encuentro kalau bahasa Spanyol ya, itu menjadi sesuatu yang kita punya kerinduan akan perjumpaan itu ya, dan mudah-mudahan dalam hidup Anda juga longing itu menjadi sesuatu juga yang tumbuh pada masa pandemi ini. Sebelum lanjut ke Tante Swan, ada seorang bapak ya, saya diminta untuk memimpin ibadat peringatan kematian dan di sebuah paroki kecil di Jogja, dan karena pada masa COVID ya ada banyak restriction ya. Salah satunya Romo tidak boleh memimpin ibadat lebih dari 45 menit. Padahal saya berencana untuk do Eucharist ya, karena bagi banyak umat, terutama yang lansia, ikut Ekaristi atau berpartisipasi dalam Ekaristi ini menjadi sebuah kemewahan selama masa pandemi. Tetapi Romonya bilang ya tidak boleh ada misa. Tapi biasanya Yesus tidak kehilangan akal ya. Saya pikir-pikir ya, apa yang bisa saya buat dalam waktu 45 menit itu? Maka yang saya lakukan adalah saya misa di rumah sendiri, lalu mengkonsakrir hosti itu, dan hosti itu yang saya bawa ke tempat ibadat itu ya. Jadi sana saya hanya ibadat, lalu tetapi ada communionnya. Kelihatannya itu sesimpel Romo yang punya banyak akal ya. Tetapi itu diterima sebagai sesuatu yang sangat berarti ya oleh para lansia yang hadir di situ. Ada bapak-bapak ya, prodiakon yang sudah lansia dan dia sudah berbulan-bulan tidak menerima tubuh Kristus ya, karena dia terkena halangan untuk hadir di gereja. Dan ibadat itu adalah momen terdekat dia menerima tubuh Kristus ya. Maka ketika dia menerima tubuh Kristus itu dia tanpa sadar ya meneteskan air mata dan bilang pada saya, Romo terima kasih sekali ya, karena inilah yang saya rindukan berbulan-bulan itu Romo. Tuhan itu bisa saya alami sebagai yang dekat dengan saya selama masa pandemi. Oke, Tante Swan mau lanjut?
kasihan banget ya Romo. Saya ingat aja waktu pertama pandemi di gereja saya tidak boleh datang. Itu dari bulan Maret sampai bulan Jun baru kita boleh misa di luar. Itu begitu besarnya tubuh Tuhan diterima di setiap orang. Dan sekarang ada misa harian dan misa kematian juga diadakan di dalam dan orang boleh datang dibatasin aja berapa. Jadi berarti kita itu masa pandemi itu merasakan merindukan bukan hanya Tuhan aja, juga teman, juga family, juga teman ya. Biasa kita menyapa, ini saya tidak memukiskan hanya teman orang Indonesia, biarpun teman di gereja ya, yang sama-sama biasanya melayani segala macam. Karena itu, meskipun orang bilang, jangan pergi ke supermarket begini. Tapi saya tetap mau pergi ke supermarket, apalagi Romo, di gereja saya itu diadakan food for the people. Jadi nggak usah turun, buka terangnya itu diambil. Jadi waktu Janet Kwa bilang melihat kulkas, kalau saya melihat kulkas, saya bilang, aduh, kulkas orang lain itu apakah sepenuh ini? Itu nomor satu yang di hati saya. Jadi saya tiap kali makan itu saya bilang, banyak orang yang tidak bisa makan. Sampai di limit meskipun anaknya berapa. Begitu. Lebih baik, ya itu yang menurut saya kerinduannya itu bukan hanya bagaimana begitu dalamnya. Kalau dulu tidak ada pikiran begitu ya Romo. Kita. So, yes, we are slowing down, but it doesn't stop you there if you willing to helping others. Makasih Romo. Terima kasih Tante Swan. Dan ini mengingatkan saya yang saya sampaikan minggu yang lalu, hidup spiritual itu apa menurut Paus Fransiskus? Yaitu kita di-center dari egoisme kita semakin mengurangi egoisme kita, dan kita semakin transcend. Kita bisa menuju kepada Allah. Justru ketika kita semakin membersihkan ya egoisme di dalam diri kita. Dan tadi seperti Tante Swan ya, mengkontemplasikan kulkas ya, dan sampai pada kulkas tetangga kita ya, terutama mereka yang homeless, mereka yang terdampak financially ya dengan pandemi ini, yang saya kira itu salah satu jenius ya dari local church di mana Tante Swan ada, bahwa ketika memikirkan bantuan yang dipikirkan adalah yang ada di dalam kulkas itu ya. Dan ini helps ya orang-orang yang sangat terdampak selama masa pandemi, dan bahkan saya kira seperti pengalamannya Tante Swan tadi, kita menjadi lebih ugahari ya di meja makan. Mungkin juga bahkan kita menjadi lebih asketis ya, tidak hanya ugahari, tetapi lebih more asketical ya, terutama dalam menahan ya banyak keinginan kita yang kalau di Amerika itu semua ada ya. Tetapi kita berusaha untuk menahan diri bahwa menjadi hidup secara gaya hidup lebih minimalis ya. Ternyata kebahagiaan itu tidak kita dapatkan ketika dalam hidup kita itu selalu ada tambahan, tetapi ketika kita bisa bahagia dengan sedikit hal ya. Kalau kita bisa bahagia dengan lebih sedikit hal, kebahagiaan itu ternyata mendekat ya daripada menjauh. Terima kasih teman-teman. Dan Tante Swan, apakah ada yang mau lanjut untuk sharing? Satu kata besar apa yang muncul dalam hidup Anda selama 1 tahun terakhir ini?
Romo, aku Silakan. mumpung Romo nih terakhir nih, aduh sesi sampai sedih jadinya. Tapi bagus sekali pertanyaan Romo. Kebetulan hari ini misa di homili ada disebut juga kalau kita buat aku waktu mendengar homili itu yang mengatakan oke, kita mau mendekat kepada Tuhan, tapi apa artinya gitu kan? Ternyata bukannya ternyata maksudnya dijelaskan kalau kita mau mendekat dengan Tuhan, kalau kita sampai menjumpai Tuhan itu berarti ada perubahan di dalam hidup kita. Kita bukan yang sama dari saat sebelum berjumpa. Perjumpaan itu bisa macam-macam. Nah, balik ke pertanyaan Romo, mungkin perjumpaan kecil itu selama 1 tahun terakhir ini, selama COVID ya. Jadi mirip dengan Om Susilo punya buku perjumpaan ya, tapi kali ini benar perjumpaan, maksudnya whether we realize or not, kita berjumpa dengan Tuhan yang pada akhirnya seharusnya merubah kita. Jadi maksudnya tuh tadi homili, kalau kita tidak berubah, akan bertanya lagi, apakah did you really meet God gitu kan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Buat saya mungkin kata itu yang paling strong, jadi perjumpaan kecil yang membuat saya menjadi orang yang tidak sama, mudah-mudahan tidak hanya setahun yang lalu, tetapi even kemarin gitu ya. Jadi renew myself every day, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ya kata itulah yang menjawab begitu Romo bertanya. Ternyata itulah perjumpaan kecil. Mungkin one day aku bisa menjadi penyair kecil, Romo. Ya, membuat saya berubah. Ternyata COVID itu Tuhan punya rencana lain dalam, I think, semua umatnya. Ya, begitu aja, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Mayo. Salah satu yang dikhawatirkan oleh Paus Fransiskus ya terhadap Gereja Katolik selama masa pandemi adalah Gereja Katolik itu berhenti ya menjadi salah satu komunitas yang sama terombang-ambingnya dengan dunia yang terdampak pandemi. Terus Paus Fransiskus itu belum menjadikan kita Gereja Katolik. Gereja Katolik itu kita memang bersama dunia diombang-ambingkan oleh pandemi, tetapi what makes a difference adalah Gereja Katolik itu berkontribusi pada masa pandemi. Tidak sekedar mengalami penderitaan, kita sebahtera dengan dunia yang dalam pandemi. Maka teman-teman, salah satu penulis yang prolifik ya, penulis yang subur selama masa pandemi adalah Paus Fransiskus. Nanti kalau teman-teman punya waktu silahkan baca ya, ada Life After the Pandemic, lalu ada Ave Maria, lalu ada Let Us Dream, ada buku-buku yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada masa pandemi ini ya, available di Amazon dan di marketplace yang lain ya. Nanti silahkan. Dan buat saya inspiratif ya teman-teman, dan seperti yang disampaikan oleh Mayo tadi adalah ini mengingatkan saya pada film atau buku bacaan mungkin untuk ponakan-ponakan Anda di Amerika adalah buku berjudul Wonder ya. Kalau kita berubah, sekitar kita juga akan berubah. Nah, itu semacam filosofi dari film itu ya. Nah, karena tadi kulkas sudah disapa-sapa ya, teman-teman, saya akan membacakan puisi Di Kulkas Namamu. Di kulkas masih ada gumpalan-gumpalan batukmu mengendap pada kaleng-kaleng susu.
Di kulkas masih ada engahan-engahan nafasmu meresap dalam anggur-anggur beku. Di kulkas masih ada sisa-sisa sakitmu membekas pada daging-daging layu. Di kulkas masih ada bisikan-bisikan rahasiamu tersimpan dalam botol-botol waktu. 1991. Dan mudah-mudahan nanti kalau Anda melihat kulkas Anda, sebelum Anda melihat di dalamnya, silahkan Anda temukan pada ornamen-ornamen di luarnya, Allah ada tidak. Dan kalau ada, di mana? Kalau Allah mungkin belum kelihatan, nama siapa yang ada di pintu-pintu kulkas Anda? Juga di samping-samping kulkas Anda. Karena manusia itu istimewa, teman-teman. Manusia itu tidak pernah menempel sesuatu yang tidak penting dalam bagian rumah. Maka hanya sosok-sosok penting yang kita taruh di rumah kita. Maka gambar tetangga kita nggak ada dalam rumah kita. Karena dia adalah orang luar, ya. Maka nanti sekaligus lihat juga teman-teman di kulkas Anda, di ruangan-ruangan rumah Anda, apakah ada orang di dalam rumah Anda yang belum ada fotonya, yang belum ada namanya? Mungkin Anda perlu mulai menempelkan foto mereka di dalam rumah kita. Mic-nya on. Boleh saya kasih pengumuman sedikit karena ini sesi terakhirnya Romo. Silakan. Iya, teman-teman, minggu depan untuk Iman yang Berpikir, kita akan mulai sesi yang baru bersama Romo Hartono. Ya, terima kasih Tia. Jadi total ada 12 sesi, 6 sesi pertama dengan Romo Hartono, 6 sesi yang kedua bersama Romo Hendri. Jamnya dengan jam yang sama dan hari yang sama. Sekali lagi itu akan menjadi 12 sesi. Begitu terus untuk terima kasih Tia untuk Ignatian Spiritual Exercise akan mulai 10 Juni dengan Romo Hadi. Ya, jadi Kamis ini masih off sekali. Kemudian Kamis depan kita akan bersama Romo Hadi. Dan untuk teman-teman yang di WKICU, nah ini Romo, ini kabar gembira, kita akan memulai in-person mass kita lagi di San Francisco mulai minggu ini, jam 2 ya, jam 2. Tidak biasanya kita jam 3.30 di San Francisco Saint Stephen, tapi kali ini jam 2 siang. Begitu saja. Terima kasih Lucy, terima kasih Romo. Terima kasih. Mau ditutup sekarang atau masih ada yang mau sharing terakhir? Saya Romo Anton. Oke, silahkan Lia. Oh, Anton ya. Tadi baru baca Bible, lagi ngerjain PR. Ini Maya ngerjain saya. Ada ayat satu bilangnya berjaga-jagalah gitu, yang seperti kalau waktu malam minyak jangan sampai padam, nanti tuan rumah datang. Terus kalau ada berjaga-jaga supaya maling tidak mencuri segala macam gitu, karena Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Jadi kata-kata yang menyentuh saya itu berjaga-jaga dan bersiap-siaplah gitu.
Jadi itu ada hubungannya dengan COVID, karena dengan COVID kita juga harus berjaga-jaga, karena kalau sampai kena langsung dipanggil gitu. Kalau kita tidak bersiap-siap, itu langsung kita belum siap dan sudah menghadap Tuhan gitu. Gitu Bu Romo. Terima kasih. Terima kasih Anton ya, karena kebetulan ini BKICU mau in person mass ya. Soon ya, you will go back to the routine ya. Kita akan balik lagi ke misa seperti biasanya sebelum masa pandemi. Nah, karena Anda akan kembali pada rutinitas, jangan lupa ya, bahwa Allah itu seringkali hadir dengan banyak surprises ya. Maka karena Anda akan kembali pada Ekaristi luring ya, Anda ketemu satu sama lain. Kadang-kadang ini dalam bahasanya Anthony de Mello ya, Tuhan lalu kita penjarakan di gereja. Kita lupa bahwa Tuhan juga hadir di tempat-tempat yang sangat sehari-hari dari hidup Anda. Maka melanjutkan renungannya Joko Pinurbo ya, silahkan Anda menemukan Tuhan di kulkas, di meja makan, di kamar tamu, di dapur, di kamar tidur, di garden, di tempat-tempat itu. Karena salah satu bahaya dari ketika kita kembali pada rutin adalah Tuhan kita masukkan kembali ya ke sangkar gereja. Ya. Padahal dia mau menyapa Anda juga di tempat-tempat lain. Maka nanti sebagai akhir teman-teman, kalau nanti karena pasti setelah ini akan buka kulkas ya, silakan lihat siapa nama yang belum ada di situ, atau kadang-kadang absen dari situ ya, dan mungkin kita perlu memberikan perhatian lebih pada pribadi-pribadi itu ya. Saya kembalikan kepada Lucy, silahkan Lucy. Makasih Romo. Nanya satu boleh Romo? Boleh. Jadi Romo setelah ikut sesi-sesi ini ya, buat saya kelihatan semakin jelas bahwa rahmat Tuhan tuh tersebar di mana-mana di sekeliling kita. Tapi saya baru bisa merasakan ada something ini setelah dibantu oleh Romo. Gimana caranya ya Romo supaya kita nggak balik lagi kepada our routinity yang memenjarakan Tuhan? Gimana supaya bisa lebih peka dan lebih ngeh setelah ini ya Romo, bahwa ya itu, bahwa sebenarnya Allah selalu ada di mana-mana dalam semuanya. Ada tips nggak Mo? Wah, ini kayaknya perlu satu sesi lagi ya Lucy ya. Makanya Romo bisa disiapkan Romo. Menurut saya ya Lucy dan teman-teman, 1 tahun ini buat saya adalah pelajaran yang sangat panjang ya. Buat kita untuk belajar menemukan Tuhan, terutama di tempat-tempat yang kita seringkali tidak expect ya, dia hadir di situ. Tadi Jena ya mengawali sharing dengan siapa yang banyak memikirkan ya Tuhan itu hadir di rumah sakit. Kita mungkin baru memikirkannya ketika kita memiliki anggota keluarga atau sahabat dekat yang dirawat di rumah sakit dan beberapa hari ini ya meninggal di rumah sakit. Lalu tadi mendengarkan sharingnya Om Hokan ya, Tuhan itu barangkali paling tersembunyi di rumah, karena kadang-kadang Tuhan itu tertutupi ya oleh bukan kebawelan ya, tapi talkative lah ya. Sosok-sosok yang ada di rumah yang mungkin pribadi-pribadi sulit di dalam keluarga.
Dan selama masa pandemi ini kita diundang untuk reconcile ya dengan mereka dan bahkan menciptakan suasana intimacy ya. Lalu juga ada Tante Swan tadi ya. Siapa sangka ya bahwa membuka kulkas bisa menjadi pintu bagi kita ya untuk peduli pada mereka yang terdampak financially secara pada masa pandemi ini. Jadi dengan menyantap isi kulkas, saya peduli dengan kulkas-kulkas orang-orang yang saya kenal mereka membutuhkan sesuatu untuk diisikan pada kulkas mereka ya. Maka inisiatif dari gereja buat saya itu salah satu menurut saya temuan yang kreatif ya Lucy ya. Mereka yang membutuhkan itu bisa tetap kita layani dalam suasana di tengah pandemi ini. Maka mungkin tips saya ya adalah find God in the most unexpected places ya. Karena saya merasa ya Tuhan menanti Anda di situ. Di tempat-tempat yang paling jarang kita kunjungi ya. Mungkin kalau kita bisa selama masa pandemi, rumah adalah tempat yang kita seringkali cuma numpang lewat. Tidak sungguh-sungguh kita tinggali ya. Nah, saya kira selama masa pandemi ketika Anda ekaristi dari rumah, Anda berdoa bersama, Anda mulai bisa share meal together ya. Tuhan tidak jauh dari rumah Anda. Saya kira itu sih yang bisa saya bagikan sebagai akhir. Begitu Lucy, mudah-mudahan menjawab ya. Iya Romo, menjawab sambil memberikan PR jadinya Romo. Harus berpikir tempat-tempat yang jarang dikunjungi, salah satunya. Terima kasih banyak Romo, terima kasih atas perpanjangan waktunya. Kita harus akhiri sesi hari ini teman-teman karena kita udah overtime. Terima kasih banyak buat Romo Andalas yang sudah bersedia membimbing kita selama 8 minggu berturut-turut. Maaf ya Romo kalau ada perkataan yang kurang berkenan waktu memoderatori sesi ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas perhatiannya dan kesetiaannya mengikuti seri ini. Minta tolong Romo tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua ya Mo. Terima kasih. Para warga WGCU dan KKI lain, mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami sebagai komunitas, sebagai keluarga, sebagai pribadi, terdampak oleh pandemi ini secara mendalam. Kami kehilangan pribadi-pribadi yang kami kasihi selama masa pandemi. Kami perlu memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak kami selama masa pandemi. Dan pengalaman-pengalaman lain yang kami alami selama masa pandemi ini. Kami mohon agar Engkau memberikan kepekaan kepada kami ketika Engkau mengetuk pintu rumah kami, karena Engkau ingin bertamu ke rumah kami untuk memiliki quality time denganmu pada masa pandemi ini. Semoga kehadiran-Mu menguatkan kami, terutama yang seringkali letih, berbeban selama masa pandemi ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara-saudari mendapatkan kelimpahan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah menyertai Anda semua.
Terima kasih Romo. Dan Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sudah teman Terima kasih, Romo. Terima kasih. Lucy. Terima kasih.